Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang berkarya, mengajari kami dalam kami mempelajari sebagian dari firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga saudara-saudari kasih kami yang akan mendengarkannya di pagi hari yang indah ini. Berfirman, berkata-katalah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 16 ayat 10 sebagai renungan kita di pagi hari ini. Begini firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak akan benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kami pernah mendengar percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Pada saat itu, anak tersebut meminta uang kepada ibunya. Jumlahnya lebih besar dari biasanya. Dan ketika dia meminta jumlah yang lebih besar dari biasanya, maka ibunya berkata, bagaimana engkau menggunakan uang yang selama ini saya berikan? Coba engkau berikan penjelasan. Tetapi anak tersebut tidak mampu menjelaskan bagaimana dia menggunakan uang yang selama ini diberikan oleh ibunya. Karena dia tidak mampu, akhirnya ibu mengatakan, saya tidak akan memberi jumlah lebih besar dari sebelumnya kepadamu. Karena jumlah yang lebih kecil juga yang ibu beri, engkau tidak bisa memberikan laporan atau pertanggungjawabannya dengan baik, bagaimana engkau menggunakannya. Ini yang terjadi. Nats kita hari ini juga sebenarnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus mengingatkan akan hal itu. Kita tahu pada saat ini Lukas 16 mengatakan dengan jelas, penulis Lukas, seorang yang berpengetahuan itu, memberikan sebuah pemahaman yang mendasar mengenai dua hal.
yaitu setia pada perkara kecil, sehingga kita akan dipercayakan pada perkara besar. Dan kalau tidak setia dalam perkara kecil, tidak akan diberikan juga perkara yang lebih besar. Jadi jelas Lukas mau mengatakan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jika kita mengelola hal-hal yang kecil itu, perkara-perkara kecil itu lebih baik, bertanggung jawab, maka tidak diminta pun perkara-perkara atau hal-hal yang besar akan diberikan kepada kita. Dari bahan renungan ini ada beberapa hal, saudara-saudari, yang jadi perenungan buat kita. Yang pertama, Tuhan atau mungkin keluarga, ayah, ibu yang ada di sekitar kita mungkin sudah memberikan beberapa berkat atau perkara-perkara kecil bagi kita. Mungkin itu Tuhan berikan rezeki, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan mungkin pekerjaan, Tuhan berikan ide-ide, Tuhan berikan orang-orang di sekitar kita untuk dikasihi dan disayangi. Ini adalah perkara-perkara yang diberikan oleh Tuhan buat kita, buat saya, dan buat Anda. Dan mungkin juga di pagi hari ini, Tuhan sudah berikan perkara kesehatan buat kita. Tuhan sudah bangunkan kita dengan kondisi fisik yang bugar. Dan juga mungkin Tuhan sudah berikan perkara hari ini sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan Tuhan inginkan kita mengerjakannya dengan penuh bertanggung jawab, penuh setia. Kemudian yang kedua, tentu jelas ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil itu dengan setia, maka dengan sendirinya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada kita. Kenapa? Karena ketika perkara kecil kita tidak setia, dan itu kita gunakan seturut dengan kehendak kita, maka ketika perkara besar dipercayakan kepada kita, itu akan membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Itu akan bisa membuat kita menggunakannya tidak benar, sama seperti anak tadi. Ketika uang mungkin jumlah kecil, dia tidak gunakan dengan baik, maka dia bisa salah gunakan penggunaan uang dengan yang jumlah besar. Mungkin bisa saja membeli narkoba dan juga mungkin memakainya kepada pergaulan-pergaulan bebas. Dan demikian juga, jika hari ini Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan, Tuhan percayakan kepada kita jabatan, kalau kita minta lebih besar, Tuhan tidak akan berikan kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Karena Tuhan takut kita jatuh ke dalam dosa. Menggunakan jabatan jatuh dalam korupsi. Menggunakan jabatan mungkin menyiksa orang. Menggunakan pekerjaan bukan menjadi berkat bagi kita. Dan juga berkat bagi orang lain. Jadi, mari kita harus menggunakannya bertanggung jawab. Menggunakannya dengan benar. Dan ketika hari ini juga Tuhan belum mungkin tambahkan hal yang lebih besar bagi kita. Mungkin ada hal yang tidak tepat pada diri kita. Mari kita introspeksi, mari kita koreksi apa yang tidak benar. Karena Tuhan tidak ingin ketika kita dipercayakan dalam hal yang besar, kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi bisa saja kita jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Yang ketiga, jika hari ini dipercayakan berkat-berkat yang lebih besar kepada kita, mari juga kita pakai dengan bertanggung jawab. Kita pakai itu dengan benar, takut akan Tuhan. Sehingga dari berkat-berkat yang dipercayakan kepada kita, perkara-perkara yang dipercayakan kepada kita dapat melihat bagaimana Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dan bisa juga kita pakai itu, bukan hanya buat diri kita, juga jadi berkat buat orang lain. Dan dari situ juga nama Tuhan terpuji, termulia. Jika Anda berhasil dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Tapi jika pun Anda berhasil dalam perkara kecil dan perkara yang besar, ingat,
jangan sombong. Semua itu berkat dari Tuhan dan kita harus pakai bertanggung jawab. Jika hari ini juga dipercayakan berkat yang lebih besar, pakailah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kami harus mengerjakannya dengan setia dan bertanggung jawab. Dan ketika itu kami lakukan, Engkau akan memberikan perkara-perkara yang besar bagi kami. Dan jika hari ini kami belum Engkau percayakan perkara yang lebih besar, mungkin ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup kami. Ajari kami mengoreksi diri kami. Ajari kami melihat apa yang tidak baik. Sehingga tiba saatnya kami yakin Tuhan akan percayakan perkara besar bagi kami. Dan jika hari ini Tuhan percayakan perkara yang besar pada kami, ajari kami supaya tetap setia, jangan menyalahgunakannya, jangan sombong, dan kami ajari memakainya. Dari perkara-perkara besar itu, nama Tuhan yang terpuji, nama Tuhan yang termulia. Bapak yang baik, di pagi hari ini juga kami datang berdoa. Berdoa untuk gerejamu, GBKP Runggun, Pontianak. Berdoa untuk Pos PI, Sintang, Skadau, Singkawang, dan Ketapang. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu tersebut, Tuhan. Tuhan memberkati Runggun, sehingga Runggun dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat-Mu dalam pekerjaannya. Dan daerah PI juga Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu yang bertugas di daerah PI. Mampukan dia menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Semua saudara-saudari kami di daerah PI yang mendengarkan firman-Mu, Engkau menjamahnya dengan kuasa Roh Kudus sehingga imannya semakin teguh, menetapkan hatinya menerima Engkau. Kami menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat kami hari ini, Tuhan, dengan segala tugas pekerjaan kami, dengan segala perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajari kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita. Ini doa kami, Bapa. Ini permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu dengan kerendahan hati kami di dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.